kasus kekerasan yang senior perbuat berujung pada 4 orang juniornya terjadi di Taruna STIP. STIP kembali menyita perhatian publik. Kekerasan berujung kematian seorang taruna sekolah tinggi ilmu pelayaran kembali mengingatkan kita akan sejumlah kekerasan lain yang terjadi di sekolah kedinasan itu. Dalam 16 tahun terakhir sudah ada 4 taruna yang tewas di tangan para senior yang arogan dan sok jagoan. Bulan Mei 2008, taruna tingkat pertama STIP Agung B. Gultom tewas di tangan 10 taruna senior. Awalnya kematian Agung disebut terjadi karena kelelahan, namun setelah dilakukan otopsi ditemukan ada luka memar di dada, muka, dan kepala bagian belakang. Liver Agung pun dinyatakan rusak. Pada April 2014, taruna bernama Dimas Dikita Handoko tewas 3 seniornya di sebuah rumah kos. Dimas karena dianggap tidak menghormati para seniornya. Januari 2017, Amirullah Aditya Sputra tewas 5 orang seniornya di dormitori ring 4 di STIP. Akibat itu Amirullah mengalami pendarahan di paru-paru, jantung, dan kelenjar perut. Terbaru, Putu Satria Anantarastika tewas akibat dipukul 5 kali oleh seniornya di sebuah toilet di gedung kampus STIP. Pemukulan terjadi karena Putu dianggap melakukan kesalahan. Meski sudah banyak terpampang pesan anti kekerasan, namun nyatanya kasus kekerasan yang dilakukan senior kepada junior di STIP terus berulang. Praktisi psikologi pendidikan menyampaikan pola berulang ini diketahui oleh pihak akademik, namun ada pembiaran. Ombudsman mengatakan pihak STIP mestinya transparan dan bertanggung jawab akan peristiwa yang terjadi di lingkungannya. Pasalnya, aspek penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan taruna menjadi tugas STIP. Kasus kekerasan maut yang terus berulang seharusnya menjadi pelajaran bagi para pemangku kepentingan. Perlu ada evaluasi dan pembenahan sistem pendidikan kedinasan dengan pendekatan semi-militer. Sebab alih-alih membentuk mental dan menumbuhkan kedisiplinan, pendidikan semi-militer justru malah menumbuhkan tradisi kekerasan. Nilai-nilai analisis yang saya dapatkan dari video tersebut yaitu banyaknya kasus kekerasan berawal dari konflik yang seharusnya bisa diselesaikan secara verbal ataupun melalui mediasi. Yang kedua, yang dilanggar yaitu kekerasan fisik, apalagi sampai menyebabkan kematian, adalah pelanggaran serius terhadap hukum yang berlaku. Yang ketiga, bagaimana seharusnya seorang insan akademik bersikap? Menurut saya, mahasiswa dan dosen dan staf harus mengedepankan empati, komunikasi, dan menyelesaikan konflik secara damai. Sebelum saya menutup berita saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Al-Kausar Mahdi dari kelas IK 2. NIM saya 0701243160. Keinginan saya yaitu pegawai negeri sipil.